Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan informasi terbaru yang saya coba rangkum dari salah satu apa webinar ya, salah satu webinar di salah satu universitas ternama di Jakarta ya. Em, saya juga mau membandingkan dengan apa yang eh, pernah disampaikan di baru-baru ini, belum lama ini, juga di salah satu forum dosen ya di terkait dengan kenaikan kepangkatan. Nah, saya mencoba untuk bertanya tapi tidak bisa diterima ya, atau tidak pernah diberikan kesempatan uh, karena banyak juga yang bertanya pada waktu itu, sehingga saya mencoba merangkum dari apa yang disampaikan. Ada beberapa hal yang sebenarnya yang cukup membuat saya penasaran ya sebenarnya, karena antara yang disampaikan ini sebelumnya sama yang baru-baru ini kok agak bertolak belakang gitu ya. Nah, ini adalah ringkasan aturan dari kenaikan jabatan dosen, di mana di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama itu adalah lektor 3D itu tidak bisa lompat ke guru besar ya. Guru besar bisa diajukan dari jabatan fungsional lektor kepala dan tidak harus memiliki golongan ruang 4C ya, seperti itu ya. Jadi yang kalau saya baca di sini, kalau yang saya lihat, yang saya pahami, berarti lektor kepala dengan 4A sebenarnya bisa ke guru besar. Itu yang disampaikan di dalam sebuah workshop pertama. Nah, baru-baru ini kalau kita merujuk kepada workshop yang membahas POPAK 2019 itu menyebutkan bahwa lektor dengan 3D itu bisa loncat jabatan ke guru besar, asalkan yang bersangkutan memenuhi syarat khusus ya. Syarat khusus itu seperti apa? Misalnya, kalau yang bersangkutan itu adalah sudah lulus S3, kemudian memang kalau ke guru besar memang harus lulus S3 ya. Kemudian 3 tahun setelah dia lulus itu baru boleh mengajukan kenaikan jabatan fungsional, dan di situ dibutuhkan 4 paper jurnal internasional bereputasi dengan yang disesuaikan dengan nilai SGR-nya ya. Nilai SGR yang dimaksud itu nilai SGR yang disesuaikan dengan home base atau jurusannya ya, karena itu berbeda-beda. Ya. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan itu mau lebih cepat ya, artinya kurang dari 3 tahun dia sudah mengajukan ke guru besar, asalkan hukumnya sudah terpenuhi, maka bukan lagi 4, tetapi harus ketambahan minimal 1 lagi. Jadi total 5 ataupun 6 gitu. Ya, itu dijadikan sebagai syarat khususnya. Jadi tinggal pilih. Jadi inilah yang menjadi agak sedikit bertolak belakang. Di sini disebutkan tidak bisa, tetapi yang workshop yang lain itu menyebutkan bisa gitu. Kemudian kedua itu dosen yang capaian angka kredit sebelum tahun 2022 itu harus diintegrasikan sehingga muncul angka kredit integrasi. Saya kira ini cukup jelas ya, karena di beberapa video saya sudah saya jelaskan juga ya. Angka kredit integrasi itu diberikan pada dosen yang mengajukan maupun yang tidak mengajukan. Nah, angka kredit integrasi di tahun 2022 ini hanya bisa digunakan sampai April 2024. Nah, lebih dari itu tidak bisa lagi digunakan. Nah, kelebihan angka kredit integrasi dari lektor kepala ke GB itu tidak akan hangus Bapak Ibu ya. Perhatikan betul-betul bahwa ini juga sering kali saya sampaikan di dalam video saya. Jadi tidak akan hangus, tetapi akan disimpan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kemudian angka kredit integrasi hanya bisa digunakan sampai pada KP kenaikan pangkat maksimal, tidak bisa meloncat ya. Misalnya dari LK4C tidak bisa loncat ke 4D gitu. Saya masih kurang paham ya, karena di dalam ini angka kredit integrasi itu loncat kenaikan pangkat itu hanya bisa dilakukan 1 tingkat gitu ya. Berbeda kalau misalnya kenaikan jabatan akademik ya, itu beda lagi itu gitu ya. Kalau ke 4C ke 4D kan, berarti kan sudah ke ini ya, ke guru besar kan gitu ya. Nah, kalau yang terbit di 2022 itu dapat diajukan sampai bulan Juni 2023. Nah, kinerja 1 Januari sampai dengan Desember 2023 itu harus dinilai oleh universitasnya. Jadi, saya kira ini cukup jelas. Karena kalau yang dinilai universitas itu adalah yang asisten ahli ke lektor ya, gitu, ataupun lektor gitu.
Nah, kalau di PTS itu adalah melalui LLDikti ya, karena di PTS itu juga ada dosen-dosen yang PNS ya, yang dipekerjakan di swasta atau yang disebut dengan dosen DPK gitu. Nah, hasil angka kredit konversi tahun 2023 untuk ajuan KP bulan Juni 2024 ya. Angka kredit integrasi 2022 plus angka kredit konversi 2023 itu akan menjadi angka kredit konversi 2024. Nah, jika terbit kebijakan baru, maka angka kredit konversi 2024 itu bisa diajukan untuk kenaikan jabatan dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar. Namun tidak bisa loncat dari lektor ke guru besar. Ini lagi dipertegas lagi ya. Nah, nanti saya kira ini yang mau saya tanyakan karena beda workshop kok beda ini ya. Beda persepsi gitu ya. Nah, kemudian solusi ada 3 kriteria dosen ya. Satu, dosen dengan kriteria sangat baik, itu nilainya adalah 130 ke atas, kalau nggak salah sampai 150 tuh. Kemudian kinerja baik, jika memiliki nilai 100 sampai 130, dan ketiga itu kinerja cukup, yang dinilai 90 sampai 100 ya. Nah, dosen dengan klasifikasi sangat baik, ini boleh mengajukan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat, atau kelas jabatan 1 tahun sekali ya. Kalau dulunya itu 2 tahun, dia bisa nih 1 tahun sekali. Nah, klasifikasi baik, kenaikan pangkat 2 atau 4 tahun dengan syarat jumlah GB masih ada ya. Kalau sudah cukup, solusi pindah prodi atau home base tempat lain ini yang masih rancu buat saya. Maksudnya pindah prodi atau home base itu seperti apa maksudnya gitu ya. Karena saya belum menemukan kasus-kasus misalnya seorang dosen itu memiliki atau sudah tidak dibutuhkan lagi di prodi atau di jurusannya gitu. Nah, klasifikasi dosen ini ditentukan oleh pimpinan dosen kadep atau kaprodi, dekan ataupun rektor. Nah, pengangkatan guru besar itu diserahkan ke rektor. Namun, ini ditentukan apakah PT atau perguruan tinggi itu layak untuk menentukan sendiri guru besar di lingkungannya. Perguruan tinggi yang tidak layak bisa meminta tolong pada perguruan tinggi yang layak untuk menilai dosennya sesuai dengan standar PT tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya bahwa seperti apa mekanisme layaknya atau penilaiannya layak atau tidak layak itu, nah silakan lihat di aturan-aturan yang ada. Saya juga tidak paham ini yang ini. Nah, sehingga kalau dosen guru besarnya dinilai oleh PT yang memiliki standar nilai tinggi, akan memiliki prestisius sebagai guru besar seperti di luar negeri gitu. Nah, kemudian poin yang keenam, jika lektor kepala mau naik ke guru besar, namun guru besar sudah terpenuhi atau full, maka calon guru besar bisa pindah home base atau di lingkungan PT atau di luar PT. Nah, ini juga yang saya tidak paham, maksudnya full itu seperti apa ya? Apakah full di pengajuannya atau memang di jurusannya itu sudah full atau seperti apa? Saya tidak paham nih. Bukannya akan semakin lebih bagus kalau jumlah guru besarnya itu lebih banyak. Tuh. Nah, ke depan, home base dosen itu bisa 2. Satu di PT sendiri atau satu di PT lain. Sehingga bisa jadi seorang dosen itu memiliki jabatan fungsional yang berbeda. Wah, keren juga ya ini ya. Artinya seorang dosen itu bisa memiliki home base lebih dari 1 gitu ya. Nah, kemudian yang poin ke-7, pensiun LK bisa dikaryakan di internal atau bukan dosen tetap dan tidak bisa ke GB. Sedangkan pensiun GB itu dapat dikaryakan dengan kategori dosen internal. Kemudian ke depan ada 3 GB ini. 1 GB internal atau karir, 2 GB dari kalangan praktisi atau hanya selama kontrak, 3 GB sebagai kehormatan dan hanya berlaku di PT yang memberi. Nah, bagi dosen ke depan yang terpenting itu adalah kenaikan jabatan, bukan lagi pangkat ya. Nah, kemudian yang poin ke-8 itu ke depan itu dosen akan menerima single salary ya, langsung blok, tidak lagi macam-macam seperti gaji pokok, tunjangan, serdos dan lain-lain. Nah, kalau ini sepertinya harus dipertanyakan lagi ya ke semua kalangan universitas dan juga dosen ya. Kenapa demikian ya? Kayak seperti di dalam satu video YouTube saya yang saya membahas salah satu pernyataan Sesjen Kemendikbudristek yang menyatakan bahwa dosen itu digaji 9 juta itu, kemudian saya beri judul bahwa dosen yang mana dulu ini yang digaji 9 juta, karena dosen di Indonesia itu kan banyak ya.
Kemudian masih banyak juga dosen-dosen yang hanya dibayar 1 juta bahkan gitu ya per bulan. Nah gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir segala sesuatunya itu seakan-akan kita itu memiliki jumlah salary yang sama seluruh dosen di Indonesia. Nah, padahal di universitas saja itu, kalau misalnya mau menerapkan satu single salary atau single salary itu, kita harus juga melihat kapasitas, kemampuan, dan kualitas dari si universitas tersebut. Apakah kalau misalnya pemerintah itu menetapkan satu peraturan bahwa salary dosen itu sekian juta misalnya ya untuk pangkat atau golongan mulai dari asisten ahli berapa, lektor kepala berapa, kemudian guru besar berapa, itu juga akan menjadi pertanyaan besar. Kenapa demikian? Karena tidak semua universitas itu memiliki kemampuan finansial yang baik untuk meng-hire dosen-dosennya. Ya, kenapa demikian? Ya, sebagai salah satu contoh, gap antara PTS sama PTN itu terlalu jauh betul gitu ya, terlalu jauh gitu. Nah, sehingga kalau misalnya pemerintah itu menerapkan single salary, kalau katakanlah single salary-nya untuk katakanlah yang asisten itu sampai yang lektor katakanlah per bulan 60 juta is oke lah. Nggak apa-apa, nggak perlu lagi harus ada tunjangan servis. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kampus-kampus yang tidak bisa meng-hire dosen-dosennya sekian puluh juta, ya, gitu. Bagaimana? Apakah akan mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kalau misalnya mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sampai kapan, gitu ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Ya, jadi saya setuju sih kalau single salary. Single salary asalkan ditetapkan bahwa besarannya itu berapa dan semua universitas itu. Dan itu berlaku untuk semua universitas sehingga universitas itu ini memiliki kemampuan untuk bisa membayar dosen-dosennya. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalau ada suatu pertanyaan bahwa karena kita ini masih berada di lingkungan kesejahteraan dosen yang masih sangat minim sekali gitu ya. Nah, kemudian untuk poin ke-9 itu adalah ke depan naik jabatan tidak berdasarkan angka kredit, tetapi berdasarkan kompetensi, ya. Nah, ini yang masih menjadi banyak pertanyaan. Saya kira Bapak Ibu juga pasti akan bertanya-tanya ya terkait apa yang saya jelaskan di sini. Nah, silakan Bapak Ibu tinggalkan kolom komentar di channel YouTube saya. Biasakan untuk menonton video-video saya secara full, biar nanti yang ditanyakan itu yang sebenarnya sudah ada di dalam video saya tetapi masih ditanyakan gitu. Itu menandakan bahwa kalau saudara itu tidak menontonnya secara full atau bahkan di skip-skip ya, semacam itu. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Kita ketemu pada lain waktu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.